kita rubah ya. Misalnya kita rubah, seandainya flash disk saya belum berada di menu boot option 2 ini ya, kita enter saja untuk merubahnya ya. Kita enter saja. Nah, misalnya ini ya, ini kita pindah ke menu ini ya. Ini yang terblok di ini ya, yang terblok bagian ini ya, bagian flash disk saya yang terblok ya. Nah, sekarang kita geser ke atas ya, menggunakan panah atas ya. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Pokoknya usahakan boot option itu pilihannya flash disk kita ya. Nah, misalnya tulisannya seperti ini ya, misalnya ya, mungkin beda-beda nanti munculnya, tapi usahakan nanti kalau muncul seperti ini Windows Boot Manager, nah kita enter saja. Nah, itu enter saja, kita cari flash disk kita ya. Nah, flash disk saya berada di bawah sini ya. Nah, ya, kita turunkan flash disk saya, mereknya SanDisk ya. Kita turunkan menggunakan panah arah bawah. Nah, kalau sudah terblok gini, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS untuk install Windows 10 pada sebuah laptop MSI ya. MSI tipenya adalah ada di bawah sini ya. Langsung kita balik saja, tipenya ada di sini. Nah, ini tipenya adalah modern 14 ya, B4MW. Nah, ini tipenya MSI modern 14 B4MW. Oke, itu tipenya. Oke, namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar ya. Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali ya, jadi harap dimaklumi. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Yang perlu kita persiapkan adalah sebuah flash disk yang sudah ada Windows 10-nya, UEFI ya, atau GPT. Nah, mengenai cara membuatnya silakan cek di kolom deskripsi ya, cara membuatnya, bootable-nya, dan cara download Windows 10-nya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja. Pastikan laptop dalam keadaan mati ya. Kemudian kita colok flash disk yang sudah ada Windows-nya 10 tadi di USB-nya sini. Saya menggunakan flash disk SanDisk ya, mereknya. Oke, kalau sudah tercolok seperti ini, kemudian kita tekan tombol power. Setelah itu langsung tekan del ya. Langsung saja, langsung tekan del sampai muncul menu BIOS ya. Tekan terus ya delnya ya, tekan terus. Nah, kalau sudah seperti ini sudah masuk di menu BIOS. Nah, yang kita perlukan adalah di bagian boot ya. Nah, bagian boot. Nah, untuk yang terblok ini adalah bagian main. Jadi kita geser ke menu boot ini ya. Caranya adalah menggunakan panah yang ada di keyboard ini ya. Untuk menggeser kanan menggunakan panah kanan, geser kiri menggunakan panah kiri. Untuk turun naik gunakan panah atas bawah ya. Oke, langsung saja. Sekarang kita geser menggunakan panah arah kanan ya. Oke, sekarang sudah terblok bagian boot ya. Kemudian ini yang terblok bagian boot up ya. Turunkan menggunakan panah arah bawah ya. Kita turunkan ke ini ya, boot sini ya, boot option 02 ya. Ya, boot option 02. Kita turunkan ke boot option 02. Nah, ini karena flash disk saya sudah berada di boot 02. Misalnya ya,
boot boot option 02 ini tulisannya this Windows boot ini ya, Windows Boot Manager itu berada di atas sini ya, misalnya ya. Ini karena ini flashdisk saya sudah di sini, misalnya kita rubah ya, misalnya kita rubah, seandainya flashdisk saya belum berada di menu boot option 2 ini ya, kita enter saja untuk merubahnya ya, kita enter saja. Nah, misalnya ini ya, ini kita pindah ke menu ini ya, ini yang terblok di ini ya, yang terblok bagian ini ya, bagian flashdisk saya yang terblok ya. Nah, sekarang kita geser ke atas ya, menggunakan panah atas ya, kemudian kita enter. Nah, seperti ini ya, misalnya seperti ini. Pokoknya usahakan boot option itu pilihannya flashdisk kita ya. Nah, misalnya tulisannya seperti ini ya, misalnya ya, mungkin beda-beda nanti munculnya, tapi usahakan nanti kalau muncul seperti ini Windows Boot Manager, nah kita enter saja. Nah, itu enter saja, kita cari flashdisk kita ya. Nah, flashdisk saya berada di bawah sini ya. Nah, ya, kita turunkan flashdisk saya, mereknya SanDisk ya. Kita turunkan menggunakan panah arah bawah. Nah, kalau sudah terblok gini, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini flashdisk saya sudah berada di boot option 2 ya. Kalau sudah seperti ini, settingan kita sudah benar ya. Nah, dia kalau otomatis ya, kalau flashdisk kita berada di boot option 2, maka otomatis harddisk berada di boot option 3 ini ya. Nah, seperti ini. Ini kan boot option 3 harddisknya otomatis ya. Nah, misalnya ya, kita tes lagi ya, kita enter lagi boot option 2, kita pilih harddisk ya, kita pilih harddisk, kita naikkan menggunakan panah arah atas, kemudian kita enter. Nah, otomatis flashdisk kita berada di boot option 3 ya. Nah, seperti ini kita harus berubah ya, kita menggunakan kita rubah menjadi flashdisk kita berada di boot option 2 ya. Nah, kita turunkan menggunakan panah bawah, kemudian kita enter. Nah, otomatis ya, flashdisk kita berada di boot option 2, dan kemudian harddisknya berada di option 3. Nah, kalau sudah seperti ini, settingan kita sudah benar ya. Kemudian kita simpan hasil settingan kita menggunakan F10 ya. F10 salah picik. F10. Nah, tekan aja F10, akan muncul seperti ini, maka kita enter saja. Nah, kita tunggu prosesnya ya, dia akan langsung booting ke flashdisk kita ya, atau booting Windows yang ada di flashdisk. Tunggu ya, masih perlu proses dia. Oke, sudah mulai muncul ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal next saja ya. Kita next saja, klik install. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Ini flashdisk yang saya gunakan, lihat ya. List update Juni 2018. Nah, ini Windows saya versi 2018 ya update-nya.
Nah, kita langsung saja kita checklist ini ya. Nah, seperti itu, baru kita klik next. Nah, kemudian kita pilih kostum. Nah, ini perhatikan, ini yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 3 ya. Oke, langsung saja kita format partisi 1. Oke, sudah. Kemudian partisi 3 ya. Nah, kenapa partisi 2 tidak format? Kalaupun kita mau format juga tidak bisa ya, karena lihat nih, formatnya tidak berfungsi ya. Nah, jadi percuma kita mau format. Oke, langsung saja partisi 3 kita format. Oke, sudah. Partisi 4 adalah data user ya. Nah, partisi 4 adalah data usernya, jadi jangan sampai terhapus ya. Nah, baru kita klik next. Nah, proses instalasi sudah mulai berjalan ya. Oke, tunggu saja, prosesnya cukup memakan waktu ya. Ini mulai dari 0 sampai 100% ya. Oke, silakan tunggu saja, ikuti saja langkah-langkahnya. Namun saya cuman sampai di sini saja berbaginya bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 UEFI pada sebuah laptop MSI ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.